Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada teman yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Mbak Ani. Kenapa? Sakit. Sakit. Semoga diberikan kesembuhan ya. Amin. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada negara kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Berdiri dulu ya anak-anak. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambungan kampung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku mencintai menjunjung tanah airku Indonesia. Kembali. Kemarin kita sudah belajar tentang cerita di halamanku. Sekarang kita akan belajar tentang bentang alam di Indonesiaku. Apakah kalian pernah berkunjung ke pantai? Pernah. Pantai mana itu? Tulungagung. Tulungagung, Tuban. Yang di Tulungagung itu apa namanya? Pantainya? Pacar banyak, Bu. Banyak. Apa kalian pernah berkunjung ke gunung? Nggak berani. Belum. Pernah Gunung Kelut. Oh, Gunung Melihat dari Kelut. jauh. Gunung Kelotok ke sini Terus kelihatan. selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang bentang alam di Indonesia. Kalian simak ya. Bentang alam Indonesiaku. Halo, kita akan belajar tentang bentang alam Indonesia. Tekan tombol mulai ya. Bentang alam adalah bentuk muka bumi yang terbentuk karena proses alam. Indonesia memiliki bentang alam yang beragam loh. Kita pelajari bersama bentang alam Indonesia yuk. Gunung, bukit, dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, perbukitan, sungai, danau, pantai, selat, teluk, tanjung, laut, rawa. Pilih satu persatu bentang alam, lalu perhatikan penjelasannya ya. Gunung. Gunung adalah permukaan tanah yang menjulang lebih tinggi dari daerah sekitarnya, teman. Tingginya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Bukit. Bukit adalah bentuk permukaan bumi yang agak menonjol dan mempunyai ketinggian 200 hingga 300 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah bagian daratan yang datar dengan ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah.
Dataran rendah adalah bagian daratan yang datar dengan ketinggian antara 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Pegunungan. Pegunungan adalah tempat yang terdiri atas gunung-gunung dengan jumlah lebih dari satu. Perbukitan. Perbukitan merupakan tempat yang terdiri atas bukit-bukit dengan jumlah lebih dari satu. Sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan terbentuk secara alami. Danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Pantai. Pantai merupakan bagian daratan yang berbatasan langsung dengan laut dan merupakan daerah pasang surut air laut. Teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke darat. Tanjung. Tanjung merupakan bagian dari daratan yang menjorok ke laut. Baik, tadi kan kita sudah belajar tentang bentang alam. Bentang alam adalah Penampakan alam. secara alam. Bentang alam di Indonesia itu di setiap daerah itu sangat beda-beda. Jadi bentang alam itu terdiri dari apa saja? Pegunungan, Danau, laut, sungai. Pegunungan merupakan daerah yang tinggi dan berbukit. Biasanya di daerah pegunungan itu udaranya sangat bagaimana? Sejuk. Dingin. Sangat sejuk dan dingin. Kalau dataran tinggi adalah Dataran Yang tinggi. dataran yang terletak pada ketinggian. Biasanya itu udaranya sangat dingin juga. Kalau dataran rendah adalah dataran yang permukaannya rendah. dataran rendah merupakan dataran yang terletak di rendah dan datar. Biasanya itu cuaca sangat panas. Dan biasanya dataran rendah itu biasanya digunakan untuk pemukiman, industri. Nah, mata pencarian yang cocok untuk dataran rendah itu apa saja? Petani, guru, ya. Kemudian pantai. Pantai merupakan batas antara daratan dan laut. Biasanya pantai itu digunakan untuk apa? nelayan, cari ikan. Nah, biasanya untuk mencari ikan, ada untuk pariwisata. Kemudian ada laut. Laut merupakan sebuah perairan yang sangat luas. Sungai. Sungai adalah aliran air yang mengalir dari pegunungan dan laut. Biasanya sungai itu dibuat apa? Mencuci baju. Mancing baju, mancing ikan, irigasi, dan sumber air kehidupan. Mandi sungai. Nah, jika sudah, Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok ya. Untuk mengerjakan LKPD, nanti kalian presentasikan di depan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2.
Kalau sudah selesai anak? Sudah. Ya sudah. Minta tolong perwakilan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan. Dari kelompok 1 dulu. Nama bentang alam sungai sebagai tempat irigasi dan sebagai sumber air bersih. Kemudian ada gunung untuk pariwisata, mendaki dan juga habitat keanekaragaman hayati. Kemudian yang ketiga ada pantai sebagai tempat pariwisata dan budidaya ikan. Kelompok 2. Yang pertama, nama bentang alam ada sungai sebagai tempat irigasi dan sebagai sumber air bersih. Yang kedua, ada gunung untuk pariwisata, mendaki, habitat keanekaragaman hayati. Yang ketiga, ada pantai, yaitu untuk pariwisata dan budidaya ikan. Nah, untuk teman-teman yang maju, kita kasih tepuk wow ya anak-anak. Ya. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Kita kembali. Di sini Ibu ada kuis. Nanti kita kerjakan bersama-sama ya. 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 Pengertian bentang alam adalah B. bentuk permukaan bumi yang beragam. Yang kedua, contoh bentang alam dataran adalah Gunung. Dada. yang ketiga adalah bentang alam yang terdapat di daerah pantai adalah C. pasir dan laut. Yang keempat ada laut adalah bentang alam berupa Perairan luas dan dalam. B. dalam. Yang kelima, gunung termasuk bentang alam B. tinggi. Benar. Hari ini kita belajar materi apa saja anak-anak? Tentang alam. Bentang alam itu apa? Menamakan permukaan yang luas di alam. Bentang alam adalah permukaan yang luas secara alam. Terdiri dari apa saja itu bentang alam? Gunung, laut, pantai, sungai, danau. Dataran tinggi, dataran rendah. Apakah ada kesulitan dalam materi bentang alam di Indonesia? Tidak. Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Ibu ada evaluasi pembelajaran untuk kalian kerjakan di rumah. Nanti Ibu kirim melalui WhatsApp wali murid ya. Ya, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.